Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Herul Imam dengan NIM 210016 dari Prodi PGSD RAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fadli Zil Ikrom MPD. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran secara berjenjang dan bersinambung. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Jalur pendidikan luar sekolah atau disebut PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan pembelajaran yang tidak berjenjang dan tidak bersinambung seperti kepramukaan, berbasis kursus, dan lain-lain. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta kelulusan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Tahapan jenjang pendidikan ialah sebagai berikut. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengalaman sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Yang kedua, jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau sekolah lanjut tingkat atas atau satuan pendidikan yang sederajat. Yang ketiga, jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu, dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional untuk dapat mencapai tujuan dan kebebasan akademik. Melaksanakan misalnya, pada lembaga pendidikan tinggi berlaku berbasis mimbar, akademi, serta ekonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya. Yang kedua, program dan pengelolaan pendidikan. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai sifat dan khususan tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4. Pendidikan umum. Pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Pendidikan kejuruan.
Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti bidang teknik, jasa boga, busana, perhotelan, kerajinan, administrasi, perkantoran, dan lain-lain. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIV, SMIK, SMEA. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB, itu sekolah dasar luar biasa. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Selanjutnya, kurikulum program pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu kurikulum nasional dan yang kedua kurikulum muatan lokal. Selanjutnya, upaya pembangunan pendidikan nasional, yaitu jenis upaya pembaruan pendidikan. Yang pertama, pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya. Karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar, fundamental, dan yang bersifat prinsipal. Yang kedua, pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Termasuk yang pertama ialah landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan historis, mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan faktor pengendali yang kedua, yaitu bersifat mengubah, ialah landasan sosial, berupa kekuatan sosial di masyarakat, dan landasan psikologis, yaitu cara peserta di dalam belajar. Mengenai hal ini, banyak penemuan baru yang menopangnya. Yang ketiga, pembaruan pola masa. Yang ketiga, pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Dan yang keempat, pembangunan tenaga kependidikan. Pembaruan terhadap komponen tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena pembaruan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang penting karena pembaruan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang oleh tenaga pelaksanaan yang komponen tidak akan ada artinya. Diperlukan jenis tenaga yang lain di samping guru, diantaranya pustakawan, laboran, konselor, teknisi, sumber belajar, dan lain-lain. Selanjutnya, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan
yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.